Begitu loh maksudnya ya. Wah. Insya Allah kalau ibu-ibu nanti sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan ini masih bisa melakukannya, berarti kemungkinan ibu terjatuh entah di kamar mandi itu masih cukup aman. Ya, nek ibu-ibu ternyata nanti penting terus biar ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coba. Ya. Nah, ini kalau memang yang paling bagus itu ya, yang bagus mempunyai daya efek terhadap kesehatan itu minimal 2000 kali. Wah. Berarti kalau dipraktekkan itu kurang lebih seperempat jam. Oh. Nah, itu kalau seperempat jam itu ibu gobios. Ya, gobios. Nah, nanti cirinya kita ini benar gerakannya, olahraga ini benar. Pertama nanti wajah kita itu gatel ya. Jadi kalau masalah pas gini gatel mas, itu berarti benar kita hasil. Nah, itu 30 detik. 30 detik. Yang ganti yang kiri. Ya, berapa? 30 detik. Kanan kiri ya. Sudah? Nah, terus kemudian yang ketiga. Ini di sini ini untuk membersihkan paru-paru kita, hati kita, ya biar termasuk jantung kita. Ini deh di sini. Ini. Ya, tepukan ini. Nah, ini juga sama, ditepuk tadi. Tepuk. Kanan dulu baru kiri. Ya, karena kanan itu kan kalau apa? Bunah lah ya. Mendahulukan yang kanan ya. Ya. Hilang. Kode. Bu nggak dengung kan bu? Kod kanalakum bu. Kod kanalakum. Ayatnya nggak dua bu. Ayatum. A-nya yang dua A. Ke atas tuh. Orang atas tuh. Saya
Tekanin. Innallaha tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Doa melepas baju. Huwalah. Ulang Ibu. Allahumma inni as'aluka min khairihi ma khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Misalkan antara conscious mind, otak sadar atau pikiran sadar, dengan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu short term memory, memori jangka pendek. Kalau pikiran bawah sadar, long term memory, ingatan jangka panjang. Nah, kalau itu sudah kebuka, makanya kalau kita menjelaskan dengan nada gelombang beta atau berdiskusi dengan gelombang beta, itu rawan diargumen. Saya nggak setuju Pak kalau dengan cara seperti itu. Ada cara yang lebih bagus yang bisa kita lakukan. Nah, itu dengan gelombang beta. Kalau turun lagi, esok itu untungnya turun. Iya kan? Wah jedok-jedok gitu. Atau orang yang sedang di panggung, diputar-putar kepalanya, mungkin nggak pusing. Besok di rumah itu kayak mereka cengang kabel gitu. Nah, itu gelombang gamma. Kalau turun lagi, namanya gelombang beta. Memeluk diri kita sendiri dengan rileks, damai, dan tenang. Supaya bisa lebih menghayati, boleh pejamkan mata. Rasakan kita sedang memeluk diri kita. Katakan kepada diri sendiri, wahai diriku, apa kabar? Wahai diriku, sudah lama kita tidak berkomunikasi. Maafkan aku. Aku terlalu banyak melihat keluar, berkomunikasi keluar. Tetapi aku tidak berkomunikasi dengan diri sendiri. Sambil melakukan mindful breathing, tepuk-tepuk pundaknya, wahai diriku, terima kasih atas segala yang terbaik yang telah engkau lakukan. Pijit-pijit bahunya, lengannya, dan katakan, aku tahu engkau pasti merasa lemah. Aku tahu dalam perjalanan hidup ini engkau merasa capek. Kadang engkau ingin berhenti, kadang merasa putus asa. Terima kasih engkau masih terus bertahan. Terima kasih. Berikutnya, di dalam posisi mindful breathing, berkomunikasilah dengan diri sendiri. Ajak diri kita berbicara, terkoneksi dengan diri sendiri. Sudah lama, bahkan mungkin belum pernah ngobrol dengan diri sendiri. Sekarang saatnya berdialog. Katakan yang lembut kepada diri sendiri. Bagus. Berkomunikasi dengan diri.
sedang berkomunikasi dan terkoneksi dengan diri kita sendiri. Sadari dan lakukan, rutinkan untuk melakukan mindful breathing dan butterfly hug setiap hari. Baik, buka mata pelan-pelan, lepaskan pelukannya. Kita sudah melakukan heart itu diartikan di Indonesia hati. Padahal heart itu artinya jantung. Jadi kalau kita nyari kamus Hasan Sadili warna hitam tebal itu, atau sekarang Google Translate, ya kan sama dengan jantung, bukan hati. Kalau heart to heart, orang mengatakan dari hati ke hati, padahal kan jantung dan jantung sebenarnya. Tapi kalau kita mengatakan dalam hadis qudsi nanti kok anak ida doni aku sesuai persangkaan bapamu. Nah ternyata orang-orang barat itu juga ada you are what you feel. Anda adalah siapa yang Anda rasakan. You are what you think. Anda adalah siapa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kalau kita pengen nasib kita baik, kita berpikir baik. Kalau pengen kita hidupnya enak, kita pikir kita enak. Ya Allah, alhamdulillah istimewa di gedung yang halus, silih. Bayangkan di tempat lain itu pertemuan tempatnya tidak seperti ini. Wis gelar kloso dhewe ra apa karena berjul-berjul di sore. Kadang-kadang ketemu cowok di pusat-pusat. Nah, ini udah pakai mic sih San. Kayaknya itu kan bukan. Jadi mari kita benahi karena nasib kita ditentukan oleh perasaan kita. Robert Cooper itu ada teori pembentukan nasib. Perasaan kita tuh mempengaruhi pikiran loh. Kalau perasaannya galau, pikirannya kacau. Ya kan, kalau perasaannya ruwet, pikirannya tuh gak jernih. Nah, pikiran kita mempengaruhi tindakan kita. Kita mau ngapain, ditentukan dari pikiran kita. Datang yo, eman-eman, mau ilmunya oke. Ya orang ketoknya ada mau gak ada rumahnya mau sekolah. Hanya aku alur sekolah pesantren. Itu kan tindakan dipengaruhi pikiran. Tindakan dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah yang kemudian membentuk karakter. Dan karakter ini yang menentukan nasib. Jadi bedanya Indonesia dan Malaysia. Kenapa Malaysia bisa di ASEAN termasuk tinggi, Indonesia kok enggak di karakternya. Tapi kalau anak-anak di sini Malaysia, enggak macam-macam. Padahal saya sendiri dan adik saya kan pernah kantornya di Malaysia waktu di Pertamina. Malaysia itu lebih booming, lebih terasa di rumah sendiri dari di Malaysia. Ketemu orang-orang pasti senyum, pakainya baju kurung begini, senyum, halus, lebih booming. Di karakter. Singapura nomor 1 di Asia, bahkan juga di dunia termasuk 5 besar karakter. Kalau di kita itu, maaf, kita itu sering burung tuntas ngomong, wes komentar. Ada seorang pengusaha, itu videonya 1 menit. Dia bilang begini, kalau ada karyawan ingin pakai jilbab di perusahaan saya bilang tidak boleh. Lu ngapain urusan di perusahaan saya, aturan-aturan saya yang punya. Mau Komnas HAM lapor silakan. Saya punya keputusan tidak ada karyawan memakai jilbab di perusahaan saya. Kalau karyawan boleh. Itu tuh sudah dibully. Orang tekan bully lagi memakai. Kalau karyawan boleh, karyawan jangan. Wah itu lagi bully. Hati-hati mas, hidup di Indonesia tidak boleh seperti itu. Padahal dia bilang kalau karyawan tidak. Itu wes dibully, wes dionek-onek. Saya pun ngalami, video saya viewernya jutaan. Ketika saya bikin 1 menit aja saya bilang begini. Ada seorang laki-laki mengatakan, perempuan itu seperti sandal jepit, letaknya di bawah diinjak-injak. Tapi kemudian ada orang bijak mengatakan, kalau bagi saya perempuan itu seperti mahkota karena saya raja. Kamu mengatakan perempuan itu sandal jepit karena kamu adalah kaki. Bisa dipahami kan? Ulang-ulang
Mbak, kamu sendiri perempuan, masa begini-gini? Kita tekan rampung di rumah. Orang Indonesia tuh begitu, kesusu nesu, tekan rampung. Lalu di belakangnya orang bijak mengatakan, bagi saya perempuan itu mahkota karena saya raja. Maka laki-laki yang menganggap perempuan sebagai mahkota, dia adalah raja. Tapi laki-laki yang menganggap perempuan itu seperti sandal jepit, dia itu kaki. Iya kan? Dinosaurnya ada kok, belum tak busa. Pionnya jutaan, saya diundang-undang kayak, ya orang tegar rampung itu. Maka perasaan. Di sini dikatakan tentang teduhnya jiwa, kedamaian batin. Memang benar judul ini pas, karena kedamaian batin, teduhnya jiwa mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi tindakan. Tindakan mempengaruhi jadi kebiasaan untuk karakter jadi nasib. Jadi Bu, kalau kita pengen nasibnya balik, benahi perasaan kita. Termasuk jangan suka menyanyi lagu-lagu galau. Lagu-lagu galau dinyanyikan dengan sungguh-sungguh gitu. Oh nanti pun kalah itu. Kalau zaman dulu saya masih ngalami, tapi kalau sekarang enggak. Kalau ada anak kecil digendong, ini masya Allah lucu, enggak boleh, ini jelek, boleh, ini jelek ya, jelek. Soal itu enggak dulu. Dulu ada tuh yang gitu, jelek, ini boleh, nakal kok ini nakal. Kok malah dikasih sugesti, nakal, jelek. Tak dia bisa ngomong, ngawurin, ngarani gitu. Ngawurin malah ngarani gitu. Makanya alhamdulillah doakan dia. Sekarang udah pada pintar tuh. Ih lucu banget. Ini doakan sehat ya bule, doakan pintar. Pasti gitu kalau sekarang. Nah dulu kan elek kok niki diberi minum air dingin, diminum, terus baru diajak ngobrolnya nada rendah, lambat, terus itu. Itu kami semua yang hadir di sini merasa puas, kemudian juga tambah pinter. Mudah-mudahan nanti untuk amalan-amalan yang sunnah kita bisa melakukannya, dikarenakan barangkali kalau ibaratnya umur kita hampir sudah si pitung puluhan, yang bicara ini 77. Kemudian teman-teman yang lain paling muda adalah 60 tahun. Jadi ibaratnya srengenge ya sudah condong ke barat, sehingga kita tinggal menunggu waktu. Mohon doanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan materi yang diberikan untuk kita pada 3 hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan dan dipanggil dengan husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga melihat semangat dari peserta semuanya. Kayaknya kalau dibilang usia kayaknya belum patut kalau 60. Kayaknya kalau diajak masih semangat, diajak olahraga, masih energi ya, mereka masih menyambut dengan senang hati, dengan antusias. Alhamdulillah kita semuanya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan berharap bahwa pesantren ini akan berlangsung atau akan mungkin tiap tahun atau saat-saat mendatang masih akan berlanjut dengan mungkin pembicara atau seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna, bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Yang melimpahkan rahmat.
hidup pun meninggal, masa tua bahagia. Gembira, senyumnya yang sungguh, bibi jangan malas. Maaf ya Bu. Kami para usia, Boleh kuyang-kuyang. segala